Ya, jadi tadi ada pada tata laksana epistaksis ya, sejauh semua ya. Pemasangan tampon anterior dan tampon posterior, mungkin kita akan contohkan sedikit cara penggunaannya ya, atau cara memasukkannya. Jadi pada tampon pemeriksaan, jadi setelah kita ketemu kasus epistaksis, jangan lupa tadi itu ya, jadi kita menggunakan lampu kepala, kemudian kita pakai spekulum hidung, ini kita buka ya, jadi kita lihat, kita berusaha mencari sumber perdarahannya ya. Nah, ini saya bisa menggunakan lampu kepala dan spekulum, kita masukkan, kita buka. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Kemudian cahaya nanti kita arahkan masuk ya, untuk melihat titik perdarahan. Nah, kita lakukan di kanan kiri ya. Nah, posisi kalau spekulum megangnya seperti ini ya, sejauh ya. Jadi telunjuk kita nanti ini untuk fiksasi. Jadi masuk ke hidung, ini kita fiksasi, terus kita buka. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalnya tadi memang kita bisa menemukan titik perdarahannya, maka kita bisa lakukan faktorisasi ya. Menghentikan menggunakan tadi silver nitrat, atau bisa menggunakan mungkin kalau ada counter bipolar bisa digunakan ya. Nah, ini kita kerjakan menghentikan titik perdarahan ini apabila tadi jadi sebelumnya tidak berhasil ya. Jadi posisi pasien kalau ada mimisan, kita tekan dulu nih kanan kiri seperti ini ya. Jadi kalau os nasal di sini sampai sini kan os nasal ya. Nah, kira-kira di bawahnya sedikit os nasal itu kita tekan ya. Nah, lalu pasiennya kita minta agak condong sedikit ke depan ya. Jadi jangan mengadah gini, tapi kita minta dia agak condong ke depan. Nah, ini yang pertama kita kerjakan seperti ini. Oke. Sekitar 10 menit, 15 menit kita tahan, pasien kita minta nafas lewat mulut ya. Nah, apabila setelah itu kita lihat ternyata perdarahannya udah berhenti, udah cukup ya. Tinggal kita observasi ini sekitar 30 menit, aman ya, pasien bisa kita pulangkan. Tapi bila ternyata terjadi masih perdarahannya berlanjut, nah mungkin tadi itu teman yang kita kerjakan sejauh ya, pemasangan nasal pack atau tampon anterior. Nah, untuk tampon anterior yang kita gunakan adalah kita bisa menggunakan kasa ya, sejauh ya. Kasa ini nanti kita bisa lipat, nah seperti ini kira-kira ya, membentuk. Nah, ini sebenarnya cuma kasa biasa yang saya lipat. Nah, kita lipat 4 seperti ini sehingga dia bisa panjang seperti ini ya. Nah, kasa ini kita siapkan dulu. Nah, ini sebelum kita aplikasikan masuk, ini bisa kita berikan dulu Vaseline ya, atau kita kalau ada misalnya di puskes ada antibiotik krim misalnya, ada biasa kadang ya, Clorampinol misalnya bisa digunakan ya. Nah, ini kita aplikasikan dulu. Nah, setelah diberikan, kemudian baru kita nanti masukkan ke hidung. Nah, kalau kita lihat tadi posisi tampon yang tersusun rapi secara horizontal ya, nah, itu karena cara memasukkannya yang sudah benar ya. Nah, caranya gimana? Ya, kita bisa gunakan kalau di poli THT kita pakai tang seperti ini ya. Atau kalau nggak ada bisa juga menggunakan pinset juga bisa ya, sejauh ya. Oke. Nah, caranya jadi pertama kita buka dulu menggunakan spekulum hidung. Jangan lupa lampu kepala tetap terpasang ya, jadi kita arahkan ke dalam. Nah, kemudian ujung dari tampon nanti kita masukkan. Nah, sejauh lihat ya, jadi kita pada saat memasang tampon itu diusahakan nanti ujungnya ini jangan maju ke dalam, jangan maju ke depan seperti ini ya. Karena takutnya nanti ujungnya kalau tajam nanti bisa mencederai itu. Jadi kita agak mundur sedikit. Seperti ini sehingga ada bantalannya ya di depannya. Ini kita masukkan. Ini saya buka dulu pakai spekulum. Nah, okay. Nah, pertama kali kita masukkan, kita buat aja masuk lurus ya, sesuai dengan dasar kafum nasi ya. Saya masukkan lurus. Ubah dikit posisinya biar lebih jelas ya. Ini saya masukkan seperti ini. Nah, setelah itu kita buka. Kita tarik keluar ya. Nah, ini sudah masuk. Ini yang di belakang ini kita angkat sedikit ke atas ya. Ya, seperti ini, tahan.
Nah, kemudian instrumen kita, tang ataupun apa tadi, pinset yang kita gunakan ini kita bisa masukkan dulu ya untuk mengangkat ke atas ini supaya ada ruang. Ini saya masuk lewat bawahnya kasa tadi, terus saya angkat ke atas pelan-pelan sambil narik keluar ya. Oke, jadi gerakan saya gini, kita ke atas pelan-pelan sambil tarik keluar. Nah, sehingga setelah kita kerjakan seperti ini kan ada ruangan lagi nih di bawahnya nih. Ada ruangan, kita masukkan lagi kasarnya tadi ya. Bisa masukkan lagi di bawahnya. Oke, seperti itu sejauh ya. Nah, setelah itu ini saya angkat lagi ke atas. Kemudian saya padatkan lagi ke atas ya. Ini saya masukkan lagi ke bawah kasar tadi. Kemudian saya buat ruangan lagi di bawahnya ya. Ini saya angkat ke atas. Seperti itu, kemudian kita masukkan lagi. Nah, seperti itu ya. Ini kita kerjakan terus seperti itu, berulang-berulang, sampai nanti sudah nggak ada lagi. Ketika sudah tidak ada lagi ruangan untuk kita masukkan tang ini, artinya di dalam sudah padat. Nah, dia akan otomatis tersusun secara horizontal seperti gambar yang tadi ya, di dalam. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, nanti setelah ini penting ya, jadi kalau sudah terpasang padat tampon anterior seperti ini jangan langsung kita tarik sejauhnya. Kalau langsung spekulum tarik, takutnya yang tampon di dalam ikut ketarik keluar ya, sehingga kita tahan sedikit nih, menggunakan tadi ya, tangannya kita tahan seperti ini. Oke, setelah itu, ini kita tarik sedikit pelan-pelan spekulumnya. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Nah, setelah selesai ini, kalau yang panjang ini kita gunting aja. Kemudian kita bisa tutup lagi kasa di depannya seperti ini. Lalu kita pasang hipafik atau plaster. Nah, ini pemasangan tampon anterior kurang lebih seperti ini tekniknya. Oke, lalu kita setelah melakukan tampon anterior, kita evaluasi ya sejauh ya. Apakah perdarahannya masih aktif. Kemudian jangan lupa pasien nanti kita suruh buka mulut, lalu kita tekan lidahnya, dan kita lihat di daerah faring posterior apakah ada perdarahan aktif yang mengalir di sana. Apabila kita sudah pasang tampon padat seperti ini dan ternyata masih ada perdarahan aktif, maka kemungkinan ini kita berhadapan dengan kasus epistaxis posterior. Nah, epistaxis posterior yang tidak akan membaik itu sejauh dengan pemasangan tampon anterior seperti ini. Kalau dengan tampon seperti ini sudah bagus, ya tinggal kita pertahankan ya. Tapi kalau misalnya terjadi seperti tadi, masih aktif perdarahan, dari posterior masih aktif juga darah keluar, maka yang perlu kita kerjakan adalah pemasangan belok tampon atau tampon posterior. Kita siapkan pemasangan tampon posterior atau belok tampon. Ya, jadi memang kenapa kok penting kita membedakan ini perdarahannya anterior atau posterior, karena memang berbeda tata laksana sejauh ini. Untuk perdarahan anterior cukup kita pasang tampon seperti tadi, tampon anterior. Sementara untuk posterior epistaxis, kita harus melakukan pemasangan belok tampon atau tampon posterior. Nah, untuk tampon posterior yang perlu kita sediakan pertama adalah kateter sejauh ya. Jadi kita siapkan kateter. Kalau di sini saya gunakan yang nomor 16 ya. Kalau misalnya nggak ada 16, silahkan dipakai nomor berapa yang ada kira-kira di puskes, bisa digunakan ya. Satu kateter. Kemudian yang kedua, ya tadi ya, kita gunakan spekulum hidung. Kemudian tang juga kita gunakan ini tampon tang ya. Atau kalau nggak ada bisa pakai pinset. Kemudian kita siapkan tampon posterior atau belok tamponnya sejauh ya. Nah, ini simpel sebenarnya, kita cukup pakai kasa yang kita gulung sedemikian rupa, kurang lebih seperti ini. Kemudian nanti kita ikat ya, bisa menggunakan benang atau menggunakan kasa seperti yang tadi juga kita pakai sejauh ya. Kalau di sini saya pakai contoh yang dengan kapas ya, dengan kasa ya. Nah, ini kita buat 3 ikatan ya sejauh ya untuk belok tampon ini. Nah, jadi ada 3 ikatan seperti ini. Bisa tarik aja biar kelihatan ya. Kurang lebih tampilannya seperti ini. Nah, kenapa kita bikin 3 tali?
karena nanti kita butuh satu tali untuk melepas kalau sudah selesai ya. Jadi 2 tali akan masuk lewat hidung, satunya nanti akan keluar lewat orofaring, lewat mulut. Oke. Nah, cara pasangnya gimana? Cara pasangnya pertama yang kita masukkan adalah kateternya, sejauh ya. Nah, ini kita siapkan, kita masukkan kateternya. Nah, kalau misalnya ada Vaseline, diaplikasikan sini bisa lebih bagus, bisa membantu ya untuk memasukkannya. Bisa masukkan seperti ini. Nah, kita teruskan aja masuk ke dalam ya. Gitu. Nah, kalau kita lihat di belakang ini kan, di daerah belakang sini kan ada aneh ya. Kalau ini soalnya manekinnya nggak ada nasofaringnya nih. Nah, harusnya ini begitu kita masuk, dia akan turun ke bawah ya, karena mengikuti anatomi dari nasofaring ya. Ketika dia masuk, dia akan turun ke bawah. Seperti ini sejauh ya. Nah. Oke. Jadi setelah kita masukkan gini, kira-kira kalau sudah sampai di orofaring, pastinya kita suruh buka mulut ya. Nah, kita buka mulut, kemudian nanti, ini soalnya manekinnya nggak bisa buka mulut ya, jadi kita anggap mulutnya di bawah sini lah ya. Langsung buka mulut, lidahnya kita tekan pakai tong sepatu, lalu kita masukkan tang tadi ya, kita masukkan tang untuk menarik. Oke, jadi ini kita tarik keluar lewat mulut ya, sejauh. Nah, ini anggapannya mulutnya di sini ya, soalnya ini manekinnya nggak bisa buka mulut. Kita anggap mulutnya di daerah sini, ini saya tarik keluar lewat mulut. Nah, gini. Oke. Nah, setelah kateternya ini keluar lewat mulut, nanti dua ujung dari kateter ini yang kita ikatkan di tampon yang tadi kita buat sejauh ya. Jadi saya ambil ujungnya, saya ikatkan. Oke, kurang lebih seperti ini. Ini saya ambil ya. Ini kita tarik. Nah, seperti ini. Nah, kita ikat aja. Kemudian ujung yang satu juga saya ikatkan sama ya, kayak itu, kayak yang sebelahnya. Oke. Nah, setelah selesai ini kita tarik sejauh ya. Jadi setelah terikat dua-dua ke tampon yang kita bikin tadi, ini kita tarik nih dari hidung. Ya, kita tarik seperti ini. Gitu ya. Nah, sehingga nanti tamponnya akan masuk lewat mulut ya, seperti ini. Nah, ketika posisi dia sudah mulai masuk mulut, nanti kita bantu dengan tangan kanan kita ya, sejauh ya. Jadi ini kita bantu memposisikan masuk menutup ke koana. Jadi tangan kita ikut masuk ke belakang sambil menarik. Nah, ini kita lakukan agak cepat ya. Ini saya kasih slow motion supaya bisa kelihatan aja ya. Jadi pada saat tindakan, karena rasanya memang ini nggak nyaman banget bagi pasien, ini kita lakukan agak cepat, jadi masuk ke belakang. Nah, ini sudah terpasang ya. Nah, ini sebelum kita fiksasi, kita harus pastikan dulu posisi dari tamponnya udah benar sejauh. Nah, caranya gimana? Caranya pasien kita suruh buka mulut, kemudian kita lihat apakah dia ufulannya bebas tergantung ya. Karena kalau posisinya nggak benar, itu ufulannya bisa kejepit sejauh. Sehingga waktu kita cek orofaring, ufulannya hilang tuh, kejepit. Kalau ufulannya, sehingga perlu kita ulang. Jadi kita buka, kita longgarkan, tarik lagi. Nah, baru kita masukkan ulang ya. Artinya apa? Tadi waktu kita masukkan mungkin kita kurang ke belakang nih posisi tangannya. Ya, sehingga dia menekan UFO linersnya kita agak ke belakang sedikit. Jadi narik sambil, nah, jadi ini kita tarik sambil tangannya bantu masukkan ke koana, plug gitu. Oke. Nah, setelah posisinya sudah benar, ini baru kita fiksasi sejauh ya. Nah, kalau posisi benar kita fiksasi. Lalu ujung yang tadi ini bisa kita gunting aja ya. Bisa digunting atau dilepas juga boleh.
Sekarang posisi kateter udah nggak kita perlukan lagi karena sudah terpasang. Saya gunting atau saya lepaskan seperti ini. Oke. Nah, di sini setelah benar ini kita fiksasi ya. Fiksasinya silahkan nanti boleh pakai simpul bebas aja ya. Kalau saya sih biasanya lebih senang pakai simpul model ini, model kayak tali sepatu tuh ya. Sehingga kita melepasnya juga lebih enak. Yang gini kita biasa aja. Nah, kurang lebih seperti ini lihat ya. Nah, jadi posisi dia nanti nutup di koana di belakang sini. Oke, nah tadi ada 3, ada 1 ini kita biarkan ini ya, teman-teman sejauh semua ya. Kita biarkan dia keluar lewat mulut ini. Nah, 1 ini penting karena nanti pada saat melepas ini yang kita tarik nanti. Nah, ini juga kita cukup kalau terlalu panjang kita gunting aja, sisanya bisa kita tempelkan fiksasi di misalnya daerah pipis ini ya, kita pasangi pavit. Nah, seperti ini ya belok tampon. Nah, belok tampon ini nanti setelah dipasang seperti ini, tetap kita lanjutkan dengan pemasangan tampon anterior sejauh ya. Karena perdarahan sudah berhenti dari belakang, dia masih bisa rembes keluar darahnya nih. Sehingga setelah pemasangan belok tampon ini, kita lanjutkan lagi dengan pemasangan tampon anterior seperti yang tadi kita jelaskan ya. Nah, jadi setelah ini kita lanjutkan dengan tampon anterior. Ya, kayak tadi ya, saya masuk,